berbincang-bincang nih dengan gayot kahanap nyiuhan gitu karena cengek teh cengek teh agak untuk jarak tanamnya Pak Ustadz ini kira-kira berapa meter? Berapa senti? Itunya sekitar 2 meter lah cukup. Karena di Oh. sini pertumbuhannya udah cukup baik ya. Tanahnya udah bagus ini. Ya. 2 meter cukup sih itu. Jadi supaya tidak terlalu rimbun ya? Ya, tidak terlalu rimbun nantinya. Kalau satu lubangnya kira-kira isi berapa? 2 atau 1? 1 cukup, jangan 2 lah. Nanti 2 juga boleh sebenarnya, tapi nanti udah pertumbuhannya udah berjalan, yang 1 dibuang. Oh, sayang itu mendingan 1. Oh, jadi 1 lubang tuh 1. 1 lubang, 1 tanaman. Oh, 1 tanaman ya. Oke. Ya. Kalau untuk proses penanaman sendiri, apakah disemaikan dulu atau langsung aja seperti tanaman timun? Sebaiknya sih memang disemai dulu, cuma prosesnya agak lama. Terus biasanya akar agak sedikit terganggu. Oh gitu. Kalau waktu dipindahkan nanti? Ya, dipindahin nantinya. Jadi sebaiknya mendingan langsung aja. Langsung lah, nggak apa-apa. Oh, langsung aja. Terus nih kalau untuk menjaga seandainya ada hama nih, takutnya gimana? Biasanya kan pas nanam nanti ada semut atau apa itu cara menanggulanginya gimana? Intinya sih penyemprotan rutin aja, perawatan rutin lah. Gitu. Biasanya sih untuk tanaman labu madu butternut squash itu udah cukup tahan terhadap penyakit. Jarang terjadi gangguan gitu, jarang. Oh, di awal pertumbuhan itu? Iya, di awal pertumbuhan. Ya. Yang penting pengolahan lahannya aja udah cukup maksimal gitu, sterilisasinya. Oh, sterilisasinya. Ya. Jadi lahan yang sebelum kita tanam dan mestinya harus disterilkan dulu ya. Biasanya pakai H2O2, dosisnya 5 mili per liter, ditambah sulfur, dosisnya 2 sampai 3 mili per liter. Gitu. Cukup, itu udah cukup. Biasanya hamanya hanya dari jenis jamur, terutama fusarium. Lainnya biasanya sih udah cukup aman. Oh gitu ya. Cukup tahan. Jadi ini langkah awal ya yang harus kita perhatikan itu proses pengolahan lahan ya. Ya, pengolahan lahan, sterilisasinya harus cukup baik gitu. Oke. Meang ya. Ya ini baru berapa hari nih matang ini? Nah, 3 hari ya. 3 hari ini udah keluar ya teman-teman ya. Sebagian sudah keluar 3 hari. Ya ini sudah berapa hari nih yang ini? Baru sekitar 1 minggu lah. 12 ada 10 hari tergantung ini nih. Ini sudah ya teman-teman, ini sudah. Terus mohon maaf nih, mungkin di luar sana banyak yang bertanya nih. Kalau untuk pemasaran sendiri nanti kira-kira gimana? Apakah kita sudah ada kerjasama dengan pembeli atau gimana? Ya, untuk pemasaran sendiri Walusi Madu ya, kita ada kerjasama dengan supermarket itu. Harganya juga cukup bagus. Biasanya sih bisa harga kontrak ataupun harga berjalan, tapi mendingan harga berjalan. Oh gitu. Karena biasanya fluktuatif ini tinggi. Harga minimal biasanya sekitar 15.000 per kilo ya. Oke, ya. Kalau kontrak biasanya diambil di 15.000 per kilo, tapi kenyataannya kadang lewat di 20. Oh, kadang bisa diambil 20 ya. 20, jadi gitu. Mungkin para petani di sana bagusnya itu kontrak secara pembelian boleh, tapi kontrak secara harga jangan dulu ya. Jangan dulu ya, soalnya nanti dikhawatirkan harga akan menaik ya. Agak naik ya. Oke. Terus ini berdasarkan pengalaman nih, kira-kira kalau satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo terus? Secara umum targetnya biasanya di kisaran satu pohon itu 10 buah. 10 buah. Wow. Satu buahnya rata-rata 1,5 sampai 2 kilo. Oh gitu. Di atas 2 kilo upkir, di bawah 1 kilo juga upkir harganya itu. Oh, jadi yang bagusnya itu apakah didiamkan 10 atau dibuang atau disisakan 5? Didiamkan dulu sampai 10, nanti lihat di buah ke 8, 9, 10. Kalau buahnya masih normal itu dibiarkan dulu nyampe 10. Kalau buahnya udah mulai cacat, bentuknya tidak sesuai, biasanya kita buang pucuknya aja. Jadi gitu. Langsung ke proses pembesaran. Oke, terima kasih ya Pak Ustadz. Ya, semoga sama-sama sukses. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk yang di luar sana ya. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat ramuan proses pencampuran untuk sterilisasi lahan. Sterilisasi lahan ya sebelum ditanam ya. Ya, jadi ini adalah campuran H2O2, hidrogen peroksida.
Dosisnya amannya sih di 5 mili per liter, Ya. tapi bisa sampai 10 mili per liter. Di atas 10 mili dikhawatirkan mikroba lokalnya terganggu gitu Oh ya. gitu ya. Kita cari amannya aja ya, Pak Ustadz. Ya di 5 mili aja cukup. Oke. Terus lainnya ini adalah sulfur, jadi kita Ya. belerang dipisahkan dengan itunya dulu dengan sulfurnya. Ya. Kalau belerang itu kan campuran kapur sama sulfur. Ya. Kalau ini adalah hasil pemisahan dari Ya. kapur sama sulfur. Oke ya. Nanti bentuknya cairannya warnanya merah Kita lihat seperti ini. Oh ya ya. Nah, ini dosisnya ada 2 sampai 4 mili per liter cukup. Biasanya saya ngambil di kisaran 2 sampai 3 mili, jarang di 4 mili kecuali kasus tertentu gitu ya. Ya. Sekarang kita akan coba praktekkan ya. Ini ukuran air ini berapa Air mili? ini kan kisaran sekitar 15 liter. Ya, 15 liter. Jadi untuk campurannya 15 kali 3 45 mili. Ya. Jadi kisaran 3 tutup sekitar 5 tutup ya. 5 tutup ya. Oke, kita 5 coba tutup. ya. Ini satu tutup ini kan kurang lebih sekitar 10 mili. Satu sendok itu biasanya 5 mili. Jadi kisaran di 5 tutup. 4 5. Oke ya, sudah kita masukkan. Warnanya berubah kan menjadi agak kekuningan ini sulfur. Ya. Kemudian dilanjut dengan campuran dilanjut dengan campuran H2O2. H2O2 ya. Kisaran 5 mili 5 mili kali 15 berarti sekitar 75 mili ya. Ya. Ini pakai aqua aja. Aqua aja kan kisaran ini 250 mili. Oh ya. Jadi kisaran kurang lebih 1/5 gelas. Lebih sedikit aman karena titik amannya di 10 mili. Oh gitu. Hati-hati ini lumayan kena tangan sedikit pedih ya. Pedih ya. Ini masalah sih enggak sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan proses penyampurannya nih. Sekitar 1/5 mili lah kurang lebih, nggak masalah. Ya. Tinggal dicampur nanti tinggal di penyemprotan aja. Ya. Itu untuk kekuatan berapa hasilnya? Inilah hasil dari apa tadi Pak Ustadz? Sulfur sama H2O2. Sulfur sama H2O2 ya. Ini sebagai untuk proses sterilisasi lahan. Ya, sterilisasi lahan dari hama ya, Pak Ustadz ya. Sulfurnya untuk penanggulangan jamur, sementara H2O2-nya untuk jenis bakteri-bakteri patogen. Iya, gitu. Jadi teman-teman silakan yang mau bertani ya, bercocok tanam, terutama cabai atau apapun jenisnya. Sebelum kita lakukan proses penanaman, terlebih dulu kita siapkan lahan ya dengan cara ini ya, teman-teman. Ini ukuran tadi untuk berapa bata atau berapa ini kira-kira meter? Pada intinya sih semakin basah semakin baik. Oh gitu ya. Jadi nanti olah lahan tidak ada batasan. Oh gitu. Nanti disesuaikan aja ya dengan lahan ya yang kita. Dengan lahan. Oke ya. Ini ya proses disaring dulu ya ini supaya tidak terlalu banyak kotoran yang masuk. Iya. Ya, selanjutnya kita proses pengaplikasian ya. Yang tadi bahan-bahan sudah dicampur. Sekarang kita lakukan proses pengecoran ya. Pengecoran ke lahan ya teman-teman. Setelah itu nanti kita tutup kembali ya teman.
Ya karena ini prosesnya sudah ditutup, jadi kita buka dulu sebagian, lalu kita nanti akan tutup lagi ya. Itulah proses pensterisasikan lahan sebelum dilakukan proses penanamannya. Setelah itu nanti kita akan tutup, difermentasi kembali kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Setelah itu baru kita lakukan proses penanamannya.